Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Sleman yang saya muliakan, saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan hadis qudsi, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berisi tentang salah satu keistimewaan puasa Ramadan. Dalam hadis yang agak panjang, potongannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kullu amali ibni adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap amal perbuatan ibadah itu adalah untuk masing-masing anak turun Adam, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Di dalam hadis yang mulia ini tersebut keutamaan puasa Ramadan secara khusus dan puasa secara umum. Bahwa seluruh amal ibadah itu untuk Allah, dan seluruh amal itu Allah yang membalasnya. Tetapi mengapa ada hadis kullu amali bani adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajzi bi? Mari kita dengarkan penjelasan dari seorang hafidh, al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau menyatakan para ulama telah menjelaskan beberapa makna dari hadis yang mulia ini. Di antaranya ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, anna as-sawma la yaqa'u fihi ar-riya' kama yaqa'u fi ghairihi. Mengapa puasa itu spesial? Karena amal puasa itu sulit untuk dinodai dengan perbuatan riya, sebagaimana amal-amal yang lain akan mudah dimasuki oleh riya. Siapa yang tahu ketika kita berpuasa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau membaca Al-Quran bisa jadi diperbaguskan suaranya supaya didengar dan dipuji. Orang yang salat diperlihatkan lamanya supaya dipuji. Orang yang bersedekah diperbanyak supaya dipuji. Bagaimana dengan puasa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penjelasan yang pertama. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, lamma kanatil a'malu yadkhuluha ar-riya was-sawmu la yattali'u alayhi bimujarrati fi'lihi illa Allah fa'adafahu Allah ila nafsihi. Walihada qala fil hadis yada'u syahwatahu min ajli. Kata Imam Al-Qurtubi, ketika amal-amal ibadah itu secara umum mudah dimasuki riya, sementara puasa itu tidak ada yang tahu keikhlasan puasa itu kecuali Allah, maka Allah menyandarkan ibadah puasa itu kepada dirinya yang mulia. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, hambaku meninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan,
jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslima ma yadhharu min syaut, yakni qad yukhalitu syai'un min ar-riya bi khilafis siyam. Seluruh amal ibadah itu semata-mata dari perbuatannya sangat mungkin dinodai oleh perbuatan riya. Hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat dari perbuatan riya ini kecuali puasa. Sehingga puasa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzihi, dan akulah yang akan membalasnya. Penjelasan kedua, yang dimaksud wa ana ajzihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Semua amal ibadah Allah yang membalas, tetapi mengapa puasa diberi keistimewaan ini? Karena anni anfaridu bi ilmi miqdari thawabihi wa tab'iti hasanati. Hanya Allah yang Maha tahu seberapa kadar ukuran besar pahala dan balasan yang diberikan bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, minimal dilipatkan 10 kali. Innal hasanata bi asyri amsalihha. Setiap amal ibadah itu minimal dikalikan 10 pahalanya, sampai 700, sampai lebih daripada itu. Namun puasa itu beda. Hanya Allah yang Maha tahu. Tidak disebutkan berapa banyak, berapa besar pahala itu, berapa kali lipat, tidak. Oleh karenanya, kelak pada hari kiamat, orang yang berpuasa akan bergembira karena surprise, karena kejutan, pahala yang besar dan banyak dari Allah. Sedangkan di dunia, orang yang berpuasa akan bergembira ketika beraidul fitr. Itulah di antara dua kegembiraan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Berikutnya, berkaitan dengan pahala yang sangat besar, karena puasa merupakan amal ibadah kesabaran. Maka dalam ayat disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan pahala tanpa perhitungan. Allah tidak sebutkan berapa banyak untuk memberikan kejutan dan surprise bagi orang-orang yang bersabar ketika berpuasa. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menerima kesulitan dan musibah saat berpuasa. 3 kesabaran ini ada pada ibadah puasa, sehingga wajar jika Allah memberikan pahala tanpa batas. Penjelasan ketiga, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ana makna qawlihi as-sawmu li ay annahu ahabbul ibadati ilayya wal muqaddam indi. Bahwa puasa adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan paling didahulukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Abdul Bar berkata, kafa biqaulihi as-sawmu li, cukuplah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu untukku, fadlan, sebagai sebuah keutamaan. Keutamaan berpuasa atas seluruh amal ibadah yang lain. Ungkapan fa innahu li wa ana ajzi bi, bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang pembalasnya, kata Imam Ibnu Abdul Bar, cukuplah sebagai bukti atas keistimewaan dan keutamaan ibadah puasa. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penjelasan berikutnya berkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tadi, annal idhafata idhafatu tashrifin wa ta'zim, bahwa fa innahu li, puasa itu untukku. Ada penyandaran puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan idhafatu tashrif wa ta'zim, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan akan ibadah puasa. Sebagaimana disebutkan, ada Baitullah, Ka'bah itu Baitullah. Tapi bukankah masjid-masjid yang lain juga Baitullah? Bukankah semua rumah ini juga milik Allah?
sebagaimana seluruh makhluk ini milik Allah, tetapi mengapa masjid disebut Baitullah, terlebih Ka'bah secara khusus disebut Baitullah? Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan yang lebih daripada yang lain-lainnya. Dan ini merupakan keutamaan secara khusus yang diberikan pada amal ibadah puasa. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak keistimewaan ibadah puasa. Kullu amali bani Adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajzi fi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Di antara keutamaan-keutamaan yang banyak itu, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan puasa itu untuk dirinya yang mulia dari seluruh amal ibadah yang ada. Dan ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan, dan hal yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang menunjukkan betapa puasa ini amalan yang tidak ada yang bisa menandinginya. Alaika bis-shaum, hendaknya engkau suka berpuasa, fa innahu la mithla lahu, karena puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam redaksi lain dengan fa innahu la adla lahu, karena tidak ada yang menyamainya. Hadis ini disebutkan dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi jamaah, puasa secara umum merupakan amalan yang sangat utama. Tidak ada amalan lain yang bisa menandingi dan menyamainya. Apalagi puasa Ramadan yang luar biasa, puasa wajib, salah satu rukun Islam. Bahkan di surga ada satu pintu khusus spesial yang diberikan, boleh dilewati hanya bagi orang-orang yang ahli puasa. Sungguh ini merupakan keistimewaan puasa Ramadan. Berikutnya, wa ana ajzi bi, yang kedua, bahwa penyadaran amal puasa yang pahalanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, bahwa seluruh amal ibadah secara umum dilipat gandakan, mulai dari 10 sampai 700 sampai sekian lipat. Tetapi puasa berbeda, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu penjelasan dari para ulama. Sehingga jamaah, ketika berpuasa, saat kita bersabar menjalankan perintah, pada hari-hari pekerjaan tetap banyak, jam kerja juga tidak berkurang, waktu 24 jam juga tidak ditambah, tapi kita diperintah supaya menahan diri dari yang halal. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan ini dan itu. Pada siang hari, malam hari diperintah supaya membaca Al-Quran, supaya qiyamul lail, qiyam Ramadan, salat tarawih, supaya memperbanyak doa, zikir. Tentu istirahat kita kurang, tapi kita bersabar karena kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Meskipun ini berat, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, ketika berpuasa bukan sekedar menahan dari hal yang mubah. Makan asalnya boleh, jadi tidak boleh karena berpuasa. Tapi lebih daripada itu, kita diperintah supaya menahan diri dari hal-hal yang haram. Sabar dari perbuatan maksiat. Tidak boleh berbuat maksiat, lebih-lebih ketika berpuasa. Jangan sampai puasa kita sekedar sah, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bisa jadi pahalanya akan melayang kalau kita tidak bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Sabar dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar menerima musibah. Siapa yang tidak lapar? Siapa yang tidak haus? Siapa yang tidak capek? Tapi kita bersabar meskipun haus, capek, lelah, ngantuk, ya, apalagi pekerjaan juga semakin berat. Tapi kita bersabar menerima takdir, menerima musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. 3 bentuk kesabaran yang terkumpul dalam ibadah puasa inilah yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabar yang mendapatkan pahala tanpa batas. Dan salah satunya adalah orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman dan ikhlas karena Allah. Meskipun berat,
Tidak ada yang tidak berat, semuanya berat. Tapi iman karena Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Jamaah, begitu rahmat Allah, kasih sayang Allah amat sangat besar dan luas. Ibadah puasa bukan untuk menyiksa, bukan untuk membebani, tapi bagian dari bentuk nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman, bersabar, ikhlas menjalankan seluruh amal ibadah kita, terlebih ibadah puasa Ramadan kita, sehingga Allah berkenan menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni dosanya, hamba-hamba yang diberikan derajat takwa, hamba-hamba yang ditinggikan derajatnya di dunia, dan hamba-hamba Allah yang kelak dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.